Kota Depok adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Depok merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek Punjur dan berada di bagian selatan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kota Depok dibentuk dari wilayah kota administratif Depok dengan penambahan wilayah dari Kecamatan Limuh, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sawangan, serta sebagian desa dari Kecamatan Bojonggede yang digabungkan dengan Kecamatan Pancoran Mas. Tanggal peresmian Kota Depok ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Depok. Jumlah penduduk Kota Depok berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 1.927.867 jiwa. Karakteristik penduduk Kota Depok memiliki keberagaman. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Depok adalah orang Betawi, Jawa, dan Sunda. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Batak dan Minangkabau. Wali Kota Depok saat ini dijabat oleh Muhammad Idris, didampingi Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono. Idris dan Imam adalah pemenang pada pemilihan umum Wali Kota Depok 2020. Depok akan menyelenggarakan pemilu kepala daerah pada bulan November 2024. Lalu bagaimana kesiapan untuk melaksanakan pilkada di Kota Depok? Kita akan berbincang dengan Bapak Willy Sumarlin selaku Ketua KPU Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laras Dedina Moswari dari KBA News TV. Ya, pemirsa KBA News TV. Di samping saya ini sedang bersama Bapak Willy Sumarlin, Ketua KPUD Depok. Pak Willy, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Laras. Baik, Pak, kesibukannya seperti apa sekarang ini? Kan 27 November, pilkada Depok adalah salah satu suburbannya nih, Jakarta yang denyut politiknya menyatu langsung dengan ibu kota negara selama ini. Apakah persiapan pilkada dari pendaftaran bisa tolong dijelaskan? Nah, untuk persiapan pilkada kemarin kita baru saja launching untuk pembentukan PPK. Di tingkat kecamatan kita kemarin sudah launching secara nasional. Kebetulan Depok menjadi tuan rumah untuk launching PPK secara nasional. Kemarin untuk hari kemarin itu sudah ada 40 pendaftar untuk PPK. Nah, mereka mengisi melalui proses YABA, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Nah, ini nanti sampai dengan hari ini tadi sudah kurang lebih 141 orang yang sudah mendaftar. Nah, nanti kita akan melakukan proses seleksi administrasi, kemudian ada tes CAT, kemudian ada wawancara dan sebagainya sampai dengan nanti pemilihan pada tanggal atau pelantikan pada tanggal 16 Mei untuk anggota PPK. Selain anggota PPK, kita juga akan melakukan rekrutmen untuk PPS, Panitia Pemilihan Suara, untuk petugas di tingkat kelurahan. Itu waktunya hampir bersamaan dan nanti juga di bulan Mei akan pelantikan. Kemudian masih di bulan Mei kita akan mengadakan pembukaan untuk pendaftaran calon perseorangan. Nah, mereka untuk calon perseorangan harus menyerahkan sejumlah KTP sebagai bukti dukungan untuk calon perseorangan. Nah, nanti setelah penyerahan syarat dukungan ada penelitian dan verifikasi. Kemudian apabila memenuhi syarat, nanti secara bersama-sama akan melakukan pendaftaran bersama calon yang diusung oleh partai politik. Itu di bulan Agustus. Nah, kemudian untuk penetapan calon itu nanti akan di bulan September. Setelah itu 3 hari setelah ditetapkan dilaksanakan masa kampanye sampai dengan masa tenang ya. Jadi 23 November, kemudian untuk tanggal 27 hari pencoblosan seperti itu. Lalu Pak, kalau untuk masyarakat Depoknya sendiri, karakternya itu seperti apa sih? Mudah mengikuti aturan atau agresif kah? Atau seperti apa dalam pandangan Pak Willy sendiri? Nah, untuk pelaksanaan pilkada, memang tingkat partisipasi masyarakat Kota Depok itu lebih rendah jika dibandingkan dengan pemilihan pilpres atau legislatif. Nah, ini masih menjadi PR kita, upaya untuk
melakukan sosialisasi sehingga nanti tingkat partisipasi pada saat pemilihan wali kota atau wakil wali kota bisa lebih meningkat. Apa ada berapa pasangan kandidat yang bakal bertarung di 27 November? Sejauh ini secara resmi belum ada kandidat, paling hanya sekedar bertanya terkait dengan persyaratan perseorangan ya. Tapi kalau di lingkungan sekitar itu sudah mulai muncullah beberapa spanduk ya kan, meskipun tidak secara resmi mencalonkan, tetapi ada beberapa pihak yang kandidat yang akan bertarung di pilkada Kota Depok. Untuk pilpres dan pileg yang kemarin tegang nggak? Untuk pilkada bagaimana? Nah, kalau untuk secara umum pelaksanaan pemilu pilpres maupun legislatif di Kota Depok relatif kondusif dibandingkan dengan pemilu 2019. Ya, karena kenapa? Kalau di pemilu 19 terjadi polarisasi, alhamdulillah di 2004 ini relatif tidak ada. Kalau dulu kan kita kenal ada cebong sama kampret, sekarang sudah tidak ada. Mungkin ini ya bagian pendewasaan politik di masyarakat sehingga tidak lagi terjadi polarisasi dengan pemahaman. Nah, memang konteksnya akan berbeda untuk pelaksanaan pilkada karena tingkat lokalitasnya lebih tinggi sehingga tensinya mungkin agak sedikit meningkat untuk pilkada dibandingkan dengan pileg ataupun pilpres seperti itu. Ya, Pak Willy, untuk DPT Pilpres dan Pileg apakah akan sama dengan pilkada? Nah, DPT Pileg atau Pilpres itu menjadi dasar untuk dilakukan pemutakhiran pilkada. Nah, kita nanti akan melakukan pemutakhiran daftar pemilih itu di bulan Juni. Nah, ada penyerahan DP4 nanti disandingkan dengan DPT Pileg dan Pilpres ini nanti untuk ini kan terjadi ada orang yang meninggal, ada yang pindah, kemudian ada yang tadinya belum 17 tahun ketika 27 November menjadi 17 tahun sehingga dia bisa menggunakan hak pilih pada pilkada. Itu nanti akan dilakukan pemutakhiran terkait data pemilih. Oke, Pak Willy, pertanyaan terakhir. Apa sih, adakah antisipasi dan yang diwaspadai oleh KPUD Depok dalam pilkada mendatang? Ya, tentu kerawanan-kerawanan seperti politik uang itu pasti ada. Nah, kita akan berupaya melakukan sosialisasi terkait dengan politik uang, memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga nanti juga ada peran serta Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran politik uang. Kemudian yang berikutnya terkait dengan netralitas ASN. Kalau untuk netralitas ASN ini kan berbeda dengan pelaksanaan pileg atau pilpres karena dengan adanya pilkada ini siapa yang mendukung siapa nanti kan akan mendapatkan sesuatu apabila calon yang didukung itu nanti terpilih. Nah, untuk mengantisipasi itu tentu juga perlu dilakukan sosialisasi dengan BKSDM Kota Depok juga dengan peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang lain untuk mensosialisasikan terkait pelanggaran-pelanggaran baik itu money politik ataupun netralitas ASN. Berikutnya kerawanan terkait dengan di 27 November itu kan kebetulan musim hujan kalau di Indonesia itu ya tentu kita antisipasi untuk terjadinya curah hujan yang cukup tinggi pada saat pelaksanaan pilkada seperti kemarin. Meskipun pileg dan pilpres ini ya, di akhir musim penghujan itu pada saat pemilihan itu hujan dari pagi, tapi antusiasme masyarakat Kota Depok untuk datang di TPS itu cukup tinggi. Meskipun cuaca hujan, mereka dengan menggunakan payung ataupun jas hujan itu dari jam 7 pagi sudah antri untuk menggunakan hak pilih. Tetapi ada situasi yang berbeda untuk pilkada, tingkat partisipasi masih rendah. Ini masih menjadi PR kita. Kita akan berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi minimal mendekati tingkat partisipasi pada saat pileg pilpres. Kalau di pileg pilpres itu 82%, kalau di pilkada masih sekitar 65%. Semoga persiapan pilkada lancar. Doa terbaik buat KPUD Depok. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada Kota Depok dapat berjalan aman dan lancar. Amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya.
Ya, pemirsa KBA News TV, perbincangan saya bersama Pak Willy. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.